Kami dari kelompok 3 Sibita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya Muhammad Ridwan Firdaus, NRP 16/2023/005 dan rekan saya. Saya Hafizani Srina dengan NRP 16/2023/007. Saya Irmawati dengan NRP 16/2023/025. Saya Septia Kamalia Putri dengan NRP 16/2023/042. Oke, di dalam program ini ada 3 fitur utama, yaitu yang pertama ada mahasiswa dapat mengajukan bimbingan, memilih slot bimbingan, serta melihat riwayat dan status bimbingan secara online. Dan yang kedua ada fitur dashboard dosen, yaitu pada dashboard dosen, sistem menampilkan jumlah mahasiswa bimbingan dan informasi pendaftar slot bimbingan. Dosen dapat meninjau pengajuan bimbingan, mengatur jadwal slot bimbingan, melihat daftar mahasiswa bimbingan, serta memantau riwayat bimbingan yang perlu ditindak. Dan yang ketiga yaitu ada fitur koordinator TA. Koordinator tugas akhir dapat memantau status mahasiswa dan melakukan penetapan dosen pembimbing secara terpusat. Oke, kita lanjut ke demo program. Di sini kita bisa login sebagai 3 role, yaitu mahasiswa, dosen, dan koordinator TA. Sebelum login, di sini kita juga ada fitur lupa password. Nah, di lupa password ini kita bisa mereset passwordnya menggunakan email. Coba boleh dipraktikkan langsung. Misalkan emailnya ini fiza@gmail.com dengan menggunakan password barunya. Oke, reset password berhasil. Lalu kita lanjut ke login sebagai mahasiswa. Masuk. Oke. Dilanjut oleh rekan saya. Jadi di sini ada halaman dashboard mahasiswa, di mana di sini akan menunjukkan kata selamat datang, nama mahasiswa, dan juga NRP. Di sini status pembimbing masih berinfo belum mengajukan, dan juga di sini bisa menunjukkan total bimbingan selesai, tombol ajukan, tombol slot, dan juga riwayat bimbingan. Untuk yang pertama, kita harus mengajukan bimbingan terlebih dahulu dengan mengklik tombol ajukan. Di sini kita harus mengisi judul tugas akhir yang sudah kita tentukan. Lalu kita mengisikan bidang penelitiannya. Lalu kita mengisikan IPK. Lalu di sini ada klik lanjut dan juga ada tampilan review. Lalu kita klik kirim. Maka permintaan akan masuk ke koordinator dan juga tombol ajukannya akan otomatis hilang. Dan juga status pembimbing di sini berubah menjadi menunggu respon dosen. Sekarang lanjut ke koordinator. Di sini sekarang kita bisa login sebagai koordinator tugas akhir. Karena koordinatornya bertugas juga sebagai dosen pembimbing, jadi kita bisa memilih role, bisa menjadi dosen pembimbing, dan juga bisa memilih koordinator. Sekarang kita memilih yang koordinator. Di sini akan menampilkan total pembimbingan, total yang sudah ditetapkan, dan yang belum ditetapkan. Sekarang kita akan menetapkan dosen pembimbing kepada mahasiswa yang pembimbingnya belum ditetapkan. Di sini saat mengklik, maka akan bisa memilih dosen pembimbing. Di sini ada beberapa dosen pembimbing. Ketika diklik, maka kita akan bisa menetapkan dosen pembimbing tersebut sebagai pembimbing mahasiswanya. Ketika diklik tetapkan, maka
otomatis akan tersinkron kepada mahasiswa dan juga dosen pembimbingnya. Di sini dosen pembimbing sudah ditetapkan dan berubah menjadi warna hijau dan berubah menjadi sudah ditetapkan. Ketika dosen pembimbing sudah ditetapkan, maka otomatis datanya akan tersinkron kepada mahasiswa yang dibimbingnya, akan terlihat pembimbingnya sesuai yang telah ditetapkan oleh koordinator. Untuk di koordinator, di sini koordinator juga bisa mengedit pembimbingnya. Di sini bisa mengedit nama pembimbingnya, bisa ditetapkan ulang, dan juga bisa menghapus pembimbing. Ketika dihapus, maka di sini pembimbingnya akan ada tulisan belum ditetapkan. Di sini koordinator bisa mengedit profile. Di sini bisa mengedit foto, nama, email, dan juga mengedit paspor baru. Selanjutnya akan login sebagai dosen. Di sini saya akan login sebagai dosen Pak Kurnia, dan di sini dosen bisa melihat jumlah mahasiswa bimbingannya. Di sini tuh ada Hafiza, Radik, dan Karin. Lalu di sini juga dosen bisa membuat jadwal slot bimbingan. Kita bisa mengklik tambah slot, lalu masukkan lokasinya. Di sini ada pilihan kapasitas mahasiswanya, bisa memilih unlimited atau memasukkan jumlah mahasiswa yang diinginkan. Di sini bisa memilih tanggal, pilih waktu mulainya, dan waktu selesainya. Lalu bisa simpan slot, dan di sini juga dosen bisa membuat slot yang tetap. Tampilan jika dosen berhasil membuat slot. Lalu di sini mahasiswa bisa melihat slot bimbingan yang sudah dosen pembimbing buat dengan mengklik lihat slot bimbingan. Dan di sini mahasiswa bisa mendaftar slot bimbingan. Namun pada slot bimbingan ini terdapat filter di mana di sini akan menunjukkan semua slot bimbingan dan juga ada yang hari ini, lalu minggu ini, lalu yang tersedia, lalu sekarang mahasiswa mendaftar pada slot bimbingan tersebut. Di sini mahasiswa harus mengisikan bab yang ingin bimbingan. Di sini tersedia bab 1 sampai 5. Lalu di sini mahasiswa wajib memberikan deskripsi bimbingan terkait bagian apa yang akan diajukan pembimbingannya. Lalu mahasiswa juga bisa mengupload file, namun di sini sifatnya opsional, jadi mahasiswa bisa untuk tidak menguploadkan file. Dan pengajuan slot akan langsung otomatis masuk ke dosen pembimbing. Selanjutnya pada dashboard dosen, jika ada mahasiswa yang mengajukan bimbingan, akan masuk ke daftar pengajuan slot bimbingan. Di sini bisa melihat detail slotnya. Ada 1/2 yang terdaftar. Lalu masuk ke riwayat bimbingan, dosen bisa mengakses bimbingan ini atau menolak bimbingan ini. Di sini kita akan mengakses bimbingan ini.
maka akan lanjut ke halaman proses. Pada bagian riwayat mahasiswa pun di sini statusnya akan diubah menjadi di ACC dan bimbingan harus dilakukan. Dan di sini sebagai dosen, jika bimbingan sudah selesai, maka dosen bisa menyelesaikan dan mengisi catatan. Maka akan berpindah ke selesai, dan selesai ini akan menambah pada profil mahasiswa untuk total bimbingan selesainya menjadi 4 sesi. Pada bagian riwayat bimbingan mahasiswa, di sini mahasiswa bisa mencetak PDF yang nantinya berisi bimbingan-bimbingan yang sudah selesai dilaksanakan dengan mengklik logo PDF di bagian atas. Nanti di sini akan tersedia list bimbingan-bimbingan yang sudah selesai dilaksanakan, yang nantinya akan digunakan untuk bukti pengajuan sidang. Pada bagian dashboard mahasiswa, di sini kita bisa mengklik titik 3 yang dimana isinya ada profil. Di sini profil menunjukkan nama, email, IPK, dan juga judul tugas akhir. Di sini bisa mengedit foto profil. Lalu di sini kita mengklik simpan. Dan foto profil terganti, dan juga di dashboard pun fotonya akan terganti. Pada tampilan dashboard dosen, pada dosen yang belum membuat slot, di sini akan ada notif buat slot bimbingan, yang dimana dosen wajib untuk membuat slot. Dan selanjutnya pada jadwal slot bimbingan, maka 0 karena dosennya belum membuat slot bimbingan. Dan pada pengajuan slot bimbingan, bakal ada notif belum ada slot bimbingan jika dosen belum membuat slot bimbingan. Pada dashboard dosen, di sini kita bisa mengklik icon yang ada titik 3 ini, lalu memilih profile. Di sini dosen bisa mengedit foto profil, nama lengkap, email, atau password. Di sini tampilan jika dosen berhasil merubah foto profil. Halaman mahasiswa pun, jika mahasiswa tersebut belum mendaftarkan slot bimbingan, akan ada notifikasi di mana tulisannya segera daftar bimbingan, agar menjadi peringatan mahasiswa tersebut agar segera mendaftar bimbingan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.